Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih dengan materi peluang ya hari ini dan kali ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Nah, di mana di peluang kedua ini kita masih membahas tentang kaidah pencacahan, tapi yang kita bahas kali ini adalah tentang kombinasi dan permutasi. Oke, masih dengan saya Bu Hermi Laila Aprilia. Oke, peta konsepnya masih sama seperti kemarin. Nah, kemarin kita sudah mempelajari yang 3 hal ini, pengisian tempat, penjumlahan, dan perkalian. Nah, sekarang kita akan masuk ke permutasi dan kombinasi, di mana nanti di dalamnya kita juga akan mempelajari masalah pembatasan unsur, perulangan, juga siklik. Oke, materinya nanti ada notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi. No, ada 2, tapi kok di sini ada nambah 1 lagi gitu. Nah, jadi notasi faktorial ini adalah dasarnya. Nah, dasarnya banget. Nah, nanti untuk masuk ke permutasi dan kombinasi. Nah, seperti apa? Oke, jadi tujuannya dulu ya. Sama, materi ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ya. Contohnya ketika seseorang disediakan warna cat merah, kuning, biru, dan hitam gitu. Nah, maka anak tersebut ingin membuat warna dengan mencampurkan dulu warna yang ada. Nah, maka tentukan ada berapa warna baru dan asal warna baru tersebut. Nah, hal ini bisa kita selesaikan dengan kombinasi. Kemudian juga untuk menentukan banyaknya pilihan dari permasalahan dalam lomba Olimpiade Matematika yang akan dibuat tim yang terdiri dari 3 orang dan 3 orang ini dari 4 orang yang tersedia gitu. Sebenarnya ini tuh hampir mirip dengan yang kemarin di aturan perkalian ya gitu. Karena ini nanti juga cara pengerjaannya itu kayak perkalian, tapi bedanya kalau kemarin itu di aturan perkalian ada segini siswa gitu. Nah, dari siswa itu mau dipakai untuk lomba fisika sama matematika gitu. Nah, kalau ini hanya disediakan berapa orang dan mau diambil sekian orang. Jadi memang udah beda gitu. Nah, notasi faktorial. Nah, notasi faktorial ini simbolnya adalah N kemudian diberi tanda seru. Nah, kita bacanya adalah N faktorial. Nah, bentuk umum dari N faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 kali seterusnya. Nah, sampai N. Maksudnya gimana gitu? Oke, masuk dulu ke keterangan ya. Nah, keterangan N faktorial. Nah, oke, ini tadi kita baca N faktorial. Dengan N-nya itu otomatis harus lebih dari 2 ya gitu. Kenapa lebih dari 2? Karena kalau 1 ya nggak perlu kita faktorial kan. Ya, contoh, misalkan ada 3 faktorial. Berarti cara ngitungnya gimana? Ya, 3 dikalikan dengan 3 kurangi 1, 3 kurangi 2 gitu. Jadi sampai angka 1, seperti ini tadi. Kalau ini kan kita mulai dari depan terus membesar. Nah, kalau di sini kita mulai dari yang ujung besar aja sampai dia mengecil. Sama aja caranya, jadi kalian bebas mau pakai yang lebih mau pakai dari 1 sampai besar atau pakai yang besarnya sampai 1 juga nggak apa-apa. Oke, 3 kali 2 kali 1. Nah, hasilnya adalah kemudian kalau 5 faktorial gimana? Ya udah 5 dikalikan 5 dikurangi 1, 5 kurangi 2, 5 kurangi 3, 5 kurangi 4 gitu. Nah, jadi sama dengan 5, 4, 3, 2, 1 sama dengan 20. Kalau kalian mau ngitung dari kecil ya berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali 5. Karena hasilnya juga akan sama aja. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang pembagian gitu. Nah, kalau untuk pembagian itu bilangan faktorial dengan bilangan faktorialnya dilakukan dengan cara menyederhanakan pembilang dan penyebutnya. Contoh nih, misalkan di sini ada 7 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Berarti kan 7 faktorial itu adalah 7 dikalikan 6 sampai 1 gitu kan. Sedangkan 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 sampai 1 gitu. Nah, kalau udah seperti ini,
Nah, ini sebenarnya kita bisa pakai coret gitu. Oke. Di sini kan nah sama-sama ada 5 kan. Nah, 5-nya bisa kita coret. 4-nya juga bisa, 3-nya bisa, 2-nya bisa. Nah, ini bisa. Nah, kan berarti tinggal 7 kali 6 kali dibagi dengan 1 gitu. Oke, berarti sama aja 7 kali 6. Oke, sama dengan 42 karena dibagi 1 itu kan nilainya juga sama aja. Kemudian dengan 17 faktorial dibagi dengan 15 faktorial. Nah, karena ini angkanya terlalu banyak gitu kan, jadi kita bisa menuliskan sampai si 15 faktorial aja. Karena pada dasarnya nanti kalau kita jabarkan juga yang kita coret adalah dari angka tersebut sampai akhir. Nah, maka kita tulis 17, 16, dan 15, kemudian dibagi dengan 15 faktorial. Di mana si 15 faktorial ini bisa kita coret, sehingga tinggallah 17 kali 16. Yaitu adalah, maaf ini bukan 27 ya. Jadi 17 dikali 16. Oke, kita hitung dulu. Oke, hasilnya adalah 272. Oke, berarti tadi kehapus ini 2-nya nih. Oke, kayak gitu. Oh ya, kemudian terlihat ya, berarti semakin besar bilangan n, maka semakin cepat bilangan faktorial n itu membesar. Oke. Paham ya? Gampang banget itu faktorial. Nah, sekarang kita masuk ke permutasi. Nah, apa sih permutasi itu gitu? Contoh nih. Nah, jadi himpunan ABC itu kan punya 3 anggota ya. Jelas A, B, dan C. Oke, jadi N-nya adalah 3. Nah, kita dapat mengambil seluruh atau sebagian dari anggota tersebut. Misal nih, nah dari 3 itu kita mau ngambil 2. Nah, kita mengambil 2 atau ambil 1 gitu. Nah, atau bahkan tidak diambil sama sekali, atau R-nya itu adalah 0. Nah, dari susunan atau rangkaian dengan member arti, nah, pada urutan letak anggota pada susunan tersebut, kita memperoleh jenis-jenis susunan yang ditentukan oleh urutan letak anggota himpunan tersebut pada setiap susunan. Nah, bila diambil satu anggota tuh. Nah, jika misalkan dari 3 ini kita ambil satu anggota aja. Nah, berarti kan kemungkinannya adalah A, B, atau C gitu. Berarti ada berapa susunan? 3 kan. Nah, bila kita ambil 2 anggota gitu, berarti yang kemungkinan adalah bisa kita ambil AB, bisa kita ambil AC, bisa kita ambil BC, bisa BA, bisa CA, ataupun CB gitu kan. Nah, berarti ada berapa nih kemungkinannya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, oh iya, apakah AB itu sama dengan BA gitu? Nah, kalau untuk dipermutasi gitu ya. Kalau untuk permutasi, AB itu dia beda dengan BA. Gitu. Nah, kemudian bila diambil 3 anggota, ya udah berarti kan karena kalau di sini tuh tidak memperhatikan urutan ya gitu. Jadi ketika ABC gitu, nah itu bisa juga BAC gitu, bisa juga CAB. Nah, bisa juga ACB. Nah, bisa juga BCA dan CBA. Berarti ada berapa susunan? Ya, di sini juga ada 6 susunan. Oke, di sini biarpun sebenarnya anggotanya itu si ABC semua gitu ya. Tapi dia bisa dibolak-balik. Tuh, itu adalah permutasi. Jadi sangat dilihat gitu urutannya gitu. Apakah kalau gitu. Jadi bisa diperhatikan. Oke, kesimpulannya, jadi bila kita mempunyai suatu himpunan yang terdiri atas beberapa anggota, kemudian kita ambil anggota-anggotanya sebagian atau seluruh, maka kita dapat membuat sejumlah susunan dengan member arti pada urutan letak anggota pada susunan-susunan tersebut. Dan banyaknya susunan yang diperoleh itu ditentukan oleh banyaknya anggota himpunan itu sendiri dan berapa banyak anggotanya diambil. Tuh. Jadi dia melihat N sama si R-nya itu.
Sehingga, nah bisa disimpulkan bahwa permutasi di sini adalah suatu urutan, susunan urutan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruh dengan memperhatikan urutannya. Poinnya di sini ya, memperhatikan urutan. Nah, kemudian banyak permutasi n benda yang berlainan itu disimbolkan dengan n faktorial. Kemudian penulisannya itu bisa N, P, kemudian R, bisa juga P, kemudian dalam kurung N, R. Kita baca adalah dari N anggota, nah kemudian dipermutasi, diambil berapa anggota gitu. Bila himpunan ini terdiri atas N anggota dan diambil sebanyak R anggota gitu. Tentu saja berarti kan si R-nya itu lebih kecil atau sama dengan N gitu kan. Sehingga banyak susunan yang dapat dibuat dari permutasi itu dinyatakan dalam rumus kayak gini. Nah, jadi NPR itu sama dengan N faktorial. Nah, dibagi dengan, nah N-nya itu kurangi R. Kasus lain ya dari selain si huruf ABC tadi gitu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menghitung susunan yang dapat dibentuk bila 4 orang duduk mengelilingi meja. Kemudian bisa juga untuk mencari banyak susunan yang mungkin jika kita mengambil 2 kelereng dari 5 kelereng. Contoh nih, nah jika N-nya itu ada 4 nih, ada 4, kemudian mau diambil 2, nah berarti R-nya kan adalah 2. Nah, maka permutasinya adalah kayak 4 diambil 2 atau sama aja P 4,2 gitu. Terserah sih kalian mau nulis ini atau yang kayak gini sah-sah aja gitu. Jadi nggak harus ditulis dua-duanya seperti ini ya. Ini hanya contoh. Nah, berarti kan tadi N faktorial dibagi dengan N kurangi R ya. Berarti N faktorialnya berapa? N-nya adalah 4. Kemudian N kurangi R berarti 4 kurangi 2. Sehingga 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial. Nah, yang 4 ini kita jabarkan nih. 4, 3, sampai 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Sehingga di sini kita bisa coret si 2-nya ya. Kita sederhanakan. Nah, oke, kita coret sehingga tinggal 4 kali 3 yaitu 12. Kemudian yang kedua, nah bila N-nya itu 5 dan R-nya 3, maka tentukan 5P3-nya gitu. Ya udah 5 faktorial dibagi dengan 5 kurangi 3. Berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti 5, 4, 3 sampai 2. Nah, 2-nya di sini bisa kita coret. Maaf ya, ini 2 faktorial nih, bukan 21 nih. Nah, berarti hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 yaitu 60. Oke, kemudian dengan N7 terus R-nya juga 7 nih. Ups. Nah, sehingga yang terjadi adalah, nah 7,7 berarti 7 dibagi dengan 7 dikurangi 7. Sehingga kan hasilnya adalah 7 faktorial dibagi dengan 0 ya. Nah, 0 faktorial itu hasilnya adalah 1. Nah, ya 7 faktorial kita jabarin dari 7 sampai 1. Nah, karena dibagi 1 berarti kan hasilnya tetap ya. Berarti sama dengan, sorry ini salah lagi dihitungnya nih. Bukan 60. Oke. Oke, 5 kali 6 itu 30. 30 kali 4, 120. 120 kali 3, 360. 360 kali 2, itu adalah 720. Kemudian 720 kali 7. Sehingga hasilnya adalah 5040. Oke, kayak gitu. Mudah ya? Oke, insya Allah kalian bisa. Oke, sekarang lanjut ke jenis-jenis permutasi. Nah, permutasi itu ada 2, permutasi unsur yang sama dan permutasi siklis. Nah, kalau permutasi unsur yang sama itu contoh nih, misalkan kita disuruh mencari banyak cara untuk menyusun dari kata basa-basi gitu.
Nah, penyelesaiannya nih. Permutasi dengan unsur n unsur di mana n1, n2, n3 itu punya unsur yang sama gitu. Maka ditulis rumus sebagai berikut. Nah, P n, n1, n2, n3 sampai nk itu sama dengan n faktorial dibagi dengan n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial, dan nk faktorial. Sehingga nih, kalau misalkan ditanyain kayak gini, berarti gimana? Oke, berarti dari kata basa-basi ya. Nah, dari kata basa-basi itu n-nya ada berapa? N-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, n-nya ada 10. Nah, kemudian n1-nya. N1-nya ini misal huruf B ya. Nah, huruf B-nya ada berapa di sini? 1, 2. Oke, berarti B-nya ada 2. Kemudian huruf A-nya. Nah, huruf A-nya di sini ada 1, 2, 3. Oke, huruf A-nya ada 3. Kemudian huruf S-nya. Oke, huruf S-nya ada 1, 2, 3, 4. Oke, huruf S-nya ada 4. And then huruf apa lagi? Ya, huruf I. Oke, huruf I-nya kebetulan di sini cuma ada 1. Ya udah lengkap ya, B A S I aja ya di sini ya hurufnya ya. Oke. Nah, berarti cara mencarinya adalah P 10 ya. Koma 2 3 4 1. Berarti sama dengan 10 faktorial. Oke. Kita bagi dengan N1, N2, N3-nya nih. Aduh, sorry banget. Ini tadi belum tak tulis. Ini harusnya ada N2. Ini adalah N3. Ini N4-nya. Oke, N1-nya berapa? Oke, 2 faktorial. Kemudian 3 faktorial. Kemudian 4 faktorial sama 1. Nah, oke, dari sini kita hitung. Paling besar berapa di sini? 4 ya, karena paling besar 4, jadi kita bisa menuliskan si 10 ini sampai angka 4 faktorial aja nih. 7, 6, 5, 4. Oke. Kemudian kita bagi 2 kali 1, 2. Terus yang 3 berarti adalah 3 kali 2 ya. 5 kali 1. Terus 4 faktorial. Oke, terus satunya juga 1. Nah, ini yang bisa kita coret yang mana? Oke, yang bisa kita coret si 4 dengan 4. Kemudian 2 juga bisa nih dengan 8. Berarti jadi 4. Oke, terus 3-nya bisa kita coret dengan si ini nih. Jadi 3. 2-nya bisa kita coret dengan siapa lagi? Dengan 6. Jadi berapa? Jadi 3. Nah, baru kita kali ini semuanya nih. Berarti kan tinggal 10 kali 3 kali 4 kali 3 kali 5 ya. Oke, kita hitung aja nih. 10 kali 3, 30. 30 kali 4, 120. 120 kali 3 itu berarti 360. Nah, 360 kali 5. 360 kali 5. 6 kali 5, 0. Simpan 3. 18.
Oke, jadi hasilnya adalah 1800. Nah, ada 1800 cara yang bisa kita gunakan dari si huruf basa-basi tadi. Dari huruf ini tuh jadi ada 1800 angka. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke permutasi siklis. Siklis itu adalah lingkaran ya. Jadi permutasi siklis adalah permutasi melingkar. Nah, dia dituliskan dengan NP siklis. Nah, kemudian rumusnya adalah N dikurangi 1 faktorial. Contoh nih. Nah, dari 5 anggota keluarga akan duduk mengelilingi meja bundar. Nah, banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah gitu. Nah, banyak orangnya kan 5 tuh. Berarti rumusnya tinggal kita masukin. 5 dikurangi 1. Nah, jadi 4 faktorial. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ada 24 cara. Ini tuh maksudnya gimana sih gitu kan. Kayak jadi misalkan gini loh. Kan ada 5 orang ya. Misalkan orangnya itu adalah orangnya itu adalah si A, B, C, D, dan E. Misalkan orangnya ini ya. Nah, terus mereka tuh mau melingkar gitu. Berarti kemungkinan yang mungkin adalah ya A, terus B, C, terus D, terus E gitu kan. Terus kemungkinan yang lain ya bisa A, lalu di sini langsung C, baru B, baru D, baru E. Nah, gitu. Dan seterusnya. Misalkan habis A terus siapa? Terus si D misalkan, baru B, baru C, baru E. Nah, maksudnya kayak gitu loh. Nah, ternyata setelah nanti dijabarkan, kalau yang ini tuh kita tulis semua, nah itu ada 24 cara. Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut ke kombinasi. Nah, apa sih yang bedain kombinasi dengan permutasi gitu? Nah, kombinasi ini adalah suatu susunan urutan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan benda yang diambil sebagian atau seluruhnya juga gitu. Tapi kalau di sini tuh tanpa memperhatikan urutannya gitu. Nah, otomatis konteks dari soalnya pun berbeda ya. Oke, di mana kombinasi itu dilambangkan dengan P. Kalau permutasi tadi kan dilambangkan dengan P ya, kalau kombinasi dengan C. Nah, kemudian penulisannya. Kalau tadi di permutasi itu N PR gitu. Nah, kalau di sini adalah N CK. Rumus. Nah, jadi untuk NCR itu rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi K, kemudian K faktorial. Contoh nih, ada suatu kasus. Nah, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi itu punya 4 tenaga ahli statistik. Nah, salah satu kegiatan dari perusahaan tersebut adalah melakukan survei kualitas bangunan yang pernah dikerjakan. Nah, jumlah ahli statistik yang dibutuhkan untuk kegiatan survei itu adalah 2 orang. Nah, berapa cara menentukan 2 dari 4 orang ahli statistik yang dibutuhkan? Oke. Nah, penyelesaiannya otomatis di sini menggunakan kombinasi. Kenapa gitu? Karena intinya di sini kita mengambil karena 2 orang ini dia tidak ada strukturnya gitu. Misalkan nggak ada ketua atau sekretaris gitu. Jadi bebas, kita ngambil 2 orang itu bebas. Misalkan si Adi sama Budi, ya itu juga sama aja dengan Budi dan Adi gitu. Jadi kecuali kalau misalkan misalkan 2 orang itu nanti ada si ada yang bagian menghitung sama yang satunya bagian dokumentasi gitu. Jadi kan jelas tuh ada strukturnya ya. Otomatis kan ketika si Adi jadi si penghitungnya dan si Budi jadi fotografer, itu kan akan beda tuh urutannya ketika si Budi jadi penghitungnya dan si Adi itu jadi si fotografernya gitu. Nah, kalau misalkan ada strukturnya kayak tadi, yang ini jadi ini jadi itu, nah itu kita pakainya permutasi. Tapi kalau seperti ini, nah itu kita pakainya kombinasi. Gampang ya bedainnya ya.
Ya, intinya kalau nggak ada jabatannya itu udah berarti dia masuk kombinasi. Gitu. Tapi kalau ada jabatannya masuk ke permutasi. Nah, oke, penyelesaiannya K sama dengan 2 dan N sama dengan 4. Sehingga, nah, C42 berarti adalah 4 faktorial dibagi dengan 4 kurangi 2. Kemudian, ingat ya K faktorial ya, K faktorial tadi sininya ya. Oke, 2 faktorial. Sehingga dari sini kan bisa dicoret nih. Nah, 4 kali 3 bagi 2, yaitu yang ini juga bisa disederhanakan. Oke. Nah, yang 4 sama 2 ini disederhanakan, dia jadi 2. Yang ini dicoret. Nah, sehingga jadi 2 kali 3, yaitu 6. Oke, mudah sekali ya yang materi ini. Oke.